Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. BPBD Padang dirikan tenda untuk warga yang mengungsi akibat kebakaran pabrik karet. Gelapkan 30 ton pupuk, seorang sopir ditangkap polisi. Hujan dan badai melanda Darmasraya. Kaca jendela RSUD Sungai Dare Darmasraya pecah berantakan. Diduga gelapkan 30 ton pupuk pertanian, seorang sopir truk ditangkap petugas dari Satreskrim Polresta Padang di daerah Tampan Riau. Pelaku kemudian dibawa terlebih dulu ke Polsek Tampan Riau untuk dimintai keterangan. Sopir bernama Rahman ini ditangkap polisi atas laporan pihak perusahaan tempatnya bekerja. Peristiwanya berawal ketika perusahaan mengirimkan pupuk non-subsidi sebanyak 30 ton ke Jambi. Nilai transaksinya mencapai 310 juta rupiah. Namun pihak pemesan melapor bahwa pupuk yang dikirim itu belum juga sampai. Ketika pihak perusahaan mengontak sang sopir, telepon genggam pelaku tidak lagi aktif. Karena curiga, pihak perusahaan melapor ke Polresta Padang. Ternyata Rahman membawa pupuk muatannya itu ke Riau dan dijual kepada pembeli di sana. Uang hasil penjualan sebagian digunakan Rahman untuk membayar utang. Pelaku dan barang bukti 1 unit truk dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pengemudi supir yang mengirimkan pupuk ini tidak bisa dihubungi. Pihak dari perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang. Selanjutnya Polresta Padang melalui tim Kelewang melakukan penyelidikan intensif tentunya, dan alhamdulillah terduga pelaku berhasil kita amankan di Provinsi Riau, Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2025 terkait dengan perbuatan yang dilakukan menyebabkan kerugian dari pihak perusahaan kurang lebih sekitar 310 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Minta tolong ya, Pak, minta tolong. Kaca-kaca yang terletak di lantai 3 RSUD Sungai Dare pecah dan berantakan. Selain itu, bingkai kaca lepas dari tempatnya. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan pasien yang sedang menjalani perawatan di ruangan itu. Bukan di ruangan rawat inap penyakit dalam saja yang mengalami kejadian itu. Beberapa ruangan lain juga mengalami hal yang sama. Jendela lepas, kaca-kacanya pecah. Pecahan kaca bahkan berserakan di lorong-lorong rumah sakit. Petugas medis terpaksa memindahkan para pasien yang ruangannya mengalami pecah kaca ke tempat lain yang lebih aman. Anginnya kan kencang, habis itu pecah kaca langsung roboh atapnya, itu aja, mendadak aja langsung tadi. Kejadiannya cepat kali kejadian tadi. Langsung keluar dari kamar tuh dibawa sama anak nih kan. Kabur kami keluar gitu aja sih. Perbaikan secepatnya lah Pak. Biar bisa kami kesana lagi ke kamar kami. Ya, daripada sempit-sempit kayak gini ya susah juga kan. Mudah-mudahan bisa lah secepatnya diperbaiki. Penyebab banyaknya jendela lepas dan kaca pecah karena hujan deras yang disertai dengan angin kencang melanda kawasan tersebut. Kencangnya tiupan angin menyebabkan kaca-kaca di bagian luar rumah sakit Sungai Dare Darmasraya rusak. Kita ada bencana karena adanya angin badai yang sangat kencang disertai hujan lebat, mengakibatkan adanya kaca jendela yang pecah dan jatuh. Pertama itu di ruangan rawat inap interne, kemudian juga di jendela di selasar, sehingga ada jatuh menimpa gedung dari gizi yang menyebabkan atap dari gizi bocor. Dan saat ini kita sudah melakukan evakuasi ke ruangan yang lebih aman. Setelah hujan dan badai reda, petugas kebersihan rumah sakit daerah Sungai Dare membersihkan puing-puing kaca yang pecah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Seorang pemakai sabu-sabu bernama Bayu ditangkap Satres Narkoba Polres Tanah Datar di pinggir jalan Simpang Lampu Merah Gedung Nasional Batu Sangkar Tanah Datar. Bayu mengaku memperoleh sabu-sabu dari Yofi. Berbekal informasi yang disampaikan Bayu, polisi menggerebek sebuah rumah di Jorong 3 Batur, Nagari Sungai Tarap Tanah Datar. Di rumah itu baru saja digelar pesta sabu-sabu. Yofi ditemukan polisi tengah berpesta narkoba di rumah seorang pengedar bernama Dodi dan 2 orang lainnya. Dodi saat ini masih menjalani pembebasan bersyarat juga atas kasus narkoba. Di rumah Dodi, polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 18 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di bagian pegangan tangan tongkat alat bantu jalan. Tak ayal, Dodi, Bayu, Yofi, dan 2 orang lainnya langsung digiring petugas ke Mapolres Tanah Datar. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, timbangan digital, serta tongkat bantu jalan. Menguasai 1 paket narkoba jenis sabu. Kemudian kami kembangkan saudara B ini mendapatkan atau membeli narkotika ini dari saudara Y. Kemudian kami mencari keberadaan Y dan ternyata di Jorong 3 Batur, Nagari Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, kami menemukan Y sedang pesta narkoba bersama dengan 3 orang lainnya. Kelimanya bersiap menghadapi tuntutan pasal 114, Junto pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus ini harus menjadi catatan bagi aparat penegak hukum, karena meski di penjara, ternyata pelakunya tak juga jera dan mengulangi perbuatannya. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Seorang pemuda bernama Muhammad Egi hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat di sebuah warung di Jorong, Muara Tapus, Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat pada Minggu malam. Di lokasi penangkapan itu, petugas menemukan 36 paket kecil sabu-sabu siap edar. Untuk mengelabui polisi, puluhan paket sabu-sabu itu disembunyikannya di atas pohon sawit. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram itu dari Padang. Tersangka selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami Satres Narkoba Polres Pasaman Barat langsung menuju ke Kecamatan Sungai Aur. Sampainya di Kecamatan Sungai Aur, kami temukan 1 orang laki-laki dan kita amankan. Dan kita melakukan penggeledahan, mendapatkan barang bukti berjumlah 36 paket kecil. Jadi tersangka ini kita jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1. Akibat perbuatannya, tersangka diancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun kurungan penjara. Sinyalemen narkotika telah merasuk jauh ke pelosok negeri, benar adanya. Pasalnya, Tapus merupakan daerah yang letaknya jauh dari Simpang 4, ibu kota Kabupaten Pasaman. Bahkan jaraknya dari Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, lebih dari 200 km. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Baik Dunsana, Kimanopun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.